Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah setiap jiwa kita merindukan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Yang Kau boleh nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, biar setiap kami merindukan Engkau Tuhan.
Hanya Engkau yang puaskan jiwa kami, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jamah setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah hari ini. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kekurangan kami. Sehingga kami sukacita. Jujur, tulus, bersukacita. Bersorak-sorai bagi Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Memberkati seluruh rangkaian acara, kesaksian, doa, dan segala sesuatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji muliakan nama Tuhan. Seberapapun keberadaan kita saat ini di hadapan Tuhan, kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan karena Tuhan Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Allah yang hadir dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan Allah hadir di sini. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya.
Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, saya percaya bahwa Tuhan Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersorak-sorai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita terus memuliakan nama Tuhan, kita naikkan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Wo oh oh, 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 wo oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, kita naikkan pujian ini dari awal. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wo oh oh, wo oh oh,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya ketenangan kita, ketenangan hati kita, ketenangan hidup kita ketika kita berada di dalam Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan saja yang sanggup memimpin setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangan-Mu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Bagi kami kesempatan pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, sampaikan isi hati Tuhan, buat hati kami mengerti dan kami bersama menjadi pelaku firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama sidang jemaat Tuhan berkata, amin. Shalom, sekali lagi, shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salah satu daripada keadaan gereja, satu gereja sehat atau tidaknya adalah bagaimana gereja itu bertumbuh di dalam karunia-karunia, ya. Dan salah satu bagaimana terhambatnya pertumbuhan gereja adalah ketidakefektifannya dalam menggunakan karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Mari buka Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12.
Try Alkitab kita dan kita baca 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-4 saja. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekali lagi, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang gunakan keunikan karunia Anda. Dari 1 Korintus 12 ini kita bisa melihat di situ ya bagaimana pemaparan ada bermacam-macam karunia yang Tuhan karuniakan atau berikan di dalam jemaat Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Namun kita lihat di situ bahwa sekalipun beraneka ragam tetapi satu di dalam Tuhan yang memberikannya kepada kita ya, orang-orang percaya. Setiap kita terlahir dengan diperlengkapi talenta atau karunia dengan keunikan masing-masing. Ada yang terlihat tampaknya begitu cemerlang gitu ya, dilihat oleh banyak orang di depan umum, tetapi ada juga yang masih perlu untuk diasah. Atau ada yang mungkin terlihat di mata kita itu biasa-biasa saja. Demikian juga di dalam karunia gereja Tuhan atau jemaat ya. Setiap orang percaya Tuhan memberikan keunikan dari karunia masing-masing. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita percaya di dalam satu gereja masing-masing punya keunikan daripada karunia-karunia. Namun kita percaya setiap kita pasti diberikan karunia. Tidak ada yang tidak diberikan karunia oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Pertanyaannya, setiap keragaman itu orang percaya kita mau tujukan atau kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mestinya kita tahu bahwa ada yang diberi kemampuan, misalkan ya, dia menguasai otomotif atau fotografi, ya. Ada yang bisa musik, ada yang vokalnya bagus sehingga kalau bernyanyi suaranya berapa oktav gitu ya, bahkan ketika memimpin pujian baik ya. Kemudian ada diberi kemampuan bisa musik, alat-alat musik. Ada juga yang diberikan karunia berjiwa pemimpin ya, kalau dia yang mengatur, mengarahkan orang lain dalam kepemimpinannya pasti selalu berhasil ya. Nah, ada juga yang karunianya bisa menulis. Nah, tidak semua orang bisa menulis, menuangkan, bercerita, ya, mendeskripsikan satu hal menjadi panjang, ya, itu punya karunia sendiri. Ada yang karunianya mendengarkan, ya. Biasanya ini orang-orang yang punya karunia mendengarkan adalah konselor. Nah, ya. Nah, kemudian ada yang punya karunia mengajar, seorang guru atau seorang dosen, mereka punya karunia mengajar dan sebagainya. Di dalam gereja Tuhan pasti semua bilangan tadi kita tahu dalam kemampuan-kemampuan ini pasti semua memiliki ya dalam keberagaman. Nah, kita percaya setidaknya semua orang Kristen atau orang percaya dimanapun berada menerima satu karunia daripada Tuhan. Tidak ada yang zero atau nol sama sekali. Ya tidak memiliki karunia. Tuhan Allah kita itu mengasihi semua orang, tidak membedakan. Memang ada yang satu, ada yang dua, mungkin ada yang 5. Tetapi semuanya itu diberikan bagi kita orang percaya dan diminta untuk pertanggungjawabannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan karunia rohani atau spiritual gift? Ya, Bapak Ibu di rumah yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya karunia dari kata dasarnya karunia itu pemberian Tuhan cuma-cuma, bukan berasal dari kemampuan kita. Lahiriah. Beda kalau dengan bakat ya, atau kita kenal ya biasanya talenta ya. Bahkan talenta yang di Alkitab juga berbeda gitu ya. Tetapi yang namanya bakat, kemampuan yang dari lahir beda dengan karunia. Itu pemberian Tuhan ya, cuma-cuma bagi kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 6 jelas di sana. Ya, bermacam-macam karunia.
Bahkan tadi kata firman Tuhan ada rupa-rupa karunia, tetapi kata firman Tuhan ya, tetapi satu roh. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah mengerti karunia itu, karunia adalah pemberian Tuhan. Cuma-cuma bagi orang percaya. Nah, bicara tentang keunikan, itu bicara kekhususan. Ya, tidak semua orang memilikinya. Ya, masing-masing punya kekhususan atau kekhasan, itu yang dibilang unik. Ya, setiap kita pribadi juga unik, bukan kita diciptakan Tuhan. Ya, ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang misalkan ikal gitu ya. Ada yang warna kulitnya kuning langsat putih, matanya belok, ada yang sipit ya. Dan lain sebagainya. Dalam kita melihat keragaman, itulah keunikan. Dalam keunikan karunia Tuhan, Tuhan berikan keberbagaian atau perbedaan keragaman itu untuk satu tujuan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jadi karunia atau spiritual gift kita bisa simpulkan adalah pemberian Allah yang langsung kepada kita orang percaya. Kita tidak bisa tawar-menawar atau kita meminta sesuai dengan apa yang kita mau. Karena Allah tahu karunia yang tepat bagi kita untuk Dia pakai bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi kalau Tuhan memberikan karunia itu langsung dari pencipta kita bagi kita. Kita tidak bisa tawar-menawar kepada Tuhan atau meminta sesuai yang kita mau, tetapi sesuai dengan yang Allah mau. Karena Allah tahu karunia yang tepat, yang sesuai untuk Dia pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita renungkan 3 hal penting dasar ketika kita menggunakan keunikan karunia kita. Yang pertama, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang unik yang ada dalam diri kita? Ya, yang pertama bersyukur atas keunikan karunia Anda dan saya. 1 Korintus 1 ayat 4 dan 7 berkata gini, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Perhatikan setiap kita bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kata firman Tuhan kita tidak kekurangan satu karunia pun. Di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Pasalnya setiap kita tidak sadar akan hal ini. Kita tidak bersyukur. Sudah seharusnya kita ketika kita menerima karunia-karunia itu, kita dengan rendah hati, dengan penuh ucapan syukur, ya, kita sungguh-sungguh dapat menggunakan atau berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita tidak menggunakan karunia kita dengan efektif bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa memberikan kepada orang lain. Ketika Tuhan memberikan kita karunia, Tuhan lihat hati kita. Bersyukur atau tidak dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Kita semua memiliki karunia yang harusnya kita pergunakan dengan sangat efektif di dalam melakukan atau melayani pekerjaan Tuhan. Karunia Tuhan bagi setiap orang berbeda-beda berdasarkan anugerah daripada Tuhan. Ya, nanti di rumah bisa baca Roma 12 ayat yang ketiga. Dari hal ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita diberikan karunia oleh Tuhan, mari kita dengan rendah hati, dengan penuh rasa bersyukur dan kita bisa berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika kita ya tidak memakai dan mengembangkan karunia kita dengan baik di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada, alhasil apa? Kita kadangkala kalau biasanya orang yang tidak bersyukur itu biasanya orang yang suka mengeluh. Ya, atau selalu iri dengan orang lain. Kok di sana beda karunia dengan saya? Saya pingin karunia seperti dia gitu ya. Tapi ketahuilah dengan pasti bahwa Tuhan sudah tahu yang tepat karunianya bagi kita masing-masing. Ya, untuk Dia pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak bisa bersyukur dengan keunikan karunia yang diberikan Tuhan,
alhasil dia pasti suka mengeluh. Suka komplain, jangankan dia berkarya melayani Tuhan yang ada, dia tidak menggunakan karunia yang ada padanya, dia justru iri dan dengki dengan karunia orang lain. Padahal di dalam kekasannya, kekhususan, keunikan karunia-Nya ada mutiara yang bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ada orang yang punya karunia misalkan memasak tadi ya. Mungkin ada sebagian orang yang tidak bisa memasak. Kita patut bersyukur, biasanya kalau dalam perjamuan kasih kita senang ya kalau melihat misalkan ada seorang ibu yang masak, kalau beliau yang masak itu pasti enak dan habis. Ya, nah setiap kita menghargai, mungkin kita tidak sama dengan beliau, kita berbeda dan kita dipakai Tuhan di tempat yang lain tetapi dalam satu tubuh Kristus. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, bukan malah kita iri atau dengki ya, atau kecewa dengan karunia yang kita miliki yang tidak sama. Ya, atau kita mengukur karunia saya biasa-biasa aja gitu ya. Sementara karunia dia luar biasa gitu ya. Misalkan karunia menyembuhkan orang sakit dengan karunia yang memberi yang saya biasa. Yang fantastik tadi ya, yang dikatakan bahwa di depan banyak orang sangat cemerlang. Tetapi tahukah kita di hadapan Tuhan nilainya sama. Yang Tuhan minta dan tuntut adalah kita gunakan kekasan, keunikan kita dengan penuh rasa syukur. Di sanalah ada mutiara yang Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, kita lihat hal yang kedua di dalam kita menggunakan keunikan karunia kita adalah kita renungkan sama-sama, yaitu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan diri kita sendiri ya. Ayatnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 ini yang dinasihatkan Rasul Paulus, kepada tiap-tiap orang dikaruniai penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kita lihat tadi ya ayat 2 sampai 4 kita lihat keragaman daripada karunia, dan di sana dikatakan ayat 8 sampai 10 karunia-karunia yang ada. Ayat 7 dikatakan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Jadi sudah kita pahami dengan pasti bahwa tidak melihat perbedaan di sini. Mau dia tua atau muda, pria atau wanita, atau aktivis biasa dengan jemaat atau pelayan Tuhan yang luar biasa gitu ya. Tetapi mari kita bergandengan tangan bahwa karunia-karunia yang diberikan bagi kita bersinergi ya untuk mengembangkan pelayanan dan terjadi pertumbuhan di dalam gereja Tuhan ya. Melalui karunia kita ya, tadi kita bisa gunakan bersama-sama, di sanalah ada kesatuan dalam sinergi itu ya. Ada kebersamaan untuk apa? Untuk menjadikan keanekaragaman karunia-karunia yang berbeda tadi menjadi lengkap dan sempurna. Amin Bapak Ibu. Lengkap dan sempurna. Sehingga setiap pelayanan apapun dalam gereja Tuhan menjadi ringan. Ya, ada yang misalkan dia karunia seorang pendoa. Ya, ada yang karunia seorang pengkhotbah atau pengajar, tetapi sama-sama punya nilai dan sama-sama punya peranan yang penting. Kalau kita bergandengan tangan dan kita bersama-sama, maka semua pekerjaan Tuhan menjadi lengkap, sempurna dan menjadi ringan. Amin Bapak Ibu. Di dalam gereja Tuhan, karunia mana saja yang Tuhan berikan bagi kita ya. Efesus pasal 4 ayat 11 ada 5 di sana ya. Ada yang karunia sebagai rasul, nabi, pengajar, gembala dan penginjil. Sementara di Roma 12 ayat 6 sampai 8 ada karunia melayani, menasehati, mengajar, memimpin. Misalkan ya kemurahan hati, apalagi menyumbangkan segala sesuatu, nanti Bapak Ibu bisa baca. Sementara di 1 Korintus 12 ayat 7 dan 10 yang kita renungkan pada pagi hari ini, ada karunianya 9 di situ ya, dipaparkan oleh Rasul Paulus. Ada karunia berhikmat, ada karunia bernubuat, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mengadakan mujizat,
Ada karunia pengetahuan, membeda-bedakan roh, kemudian apa? Menafsirkan bahasa roh. Ya. Kita lihat keanekaragaman itu Tuhan pakai untuk kepentingan membangun tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 28 di sana ada rasul-rasul, ada nabi, pengajar, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mujizat, melayani, memimpin, dan berbagai-bagai bahasa. Kalau kita kalkulasikan semua itu mungkin lebih dari 15 sampai 17 karunia. Banyak bukan? Nah ini diberikan di dalam gereja Tuhan. Memang ada beberapa para hamba-hamba Tuhan atau penulis mengklasifikasikan karunia. Oh ada yang supranatural, ada yang natural. Supranatural itu misalkan ya karunia mujizat, karunia iman, karunia bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh. Sementara karunia yang biasa tadi ya memimpin, kemurahan hati ya. Kemudian apalagi misalkan menasehati yang konselor tadi ya. Atau melayani meja gitu ya yang tadi misalkan yang memasak ya dan lain sebagainya. Mereka mengklasifikasi dengan yang satu supranatural menyentuh surga, satu yang natural biasa saja. Ya, tapi apakah di hadapan Tuhan itu demikian? Oh tidak. Tuhan memberikan itu semua untuk kepentingan bersama kata firman Tuhan. Ayat yang ke-7 tadi ya. Mari kita tahu bahwa setiap kita yang berbeda-beda karunia ini lewat karunia itulah orang percaya ikut serta di dalam membangun tubuh Kristus melalui pelayanannya. Jadi karunia rohani yang diberikan kita untuk kepentingan bersama di dalam tubuh Kristus. Bukan untuk kepentingan pribadi. Di Korintus mereka berkata bahwa banyaknya karunia adalah tanda seseorang memiliki kedewasaan rohani paling unggul. Ya paling super ketimbang yang lainnya yang memiliki karunianya biasa-biasa dan misalkan cuma satu. Tetapi dengan surat ini Rasul Paulus memberikan penegasan, menjelaskan bahwa kepada mereka berbagai-bagai karunia Tuhan yang memberikan pertama. Yang kedua untuk kepentingan bersama di dalam tubuh Kristus. Dan tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Atau kita minta sesuka hati kita tetapi itu dalam kedaulatan Tuhan. Jadi itu karena itu mari bersyukur kepada Tuhan atas keunikan karunia kita. Dan yang kedua tujuan karunia kita untuk kepentingan bersama. Amin. Amin. Saya berdoa ini menjadi kekuatan bagi kita. Ya, Rick Warren pernah berkata begini, karunia-karunia rohani Anda tidak diberikan bagi kebaikan Anda sendiri. Ya, tetapi untuk kebaikan orang lain. Sama seperti orang lain diberikan karunia untuk kebaikan Anda. Jadi di dalam buku tulisan Rick Warren bahwa purpose driven life kita diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan diperlengkapi dengan karunia Tuhan. Jadi Tuhan memberikan itu untuk kebaikan orang lain. Ketika karunia itu diberikan kepada Anda dan sebaliknya ya. Orang lain diberikan karunia untuk kebaikan Anda dan saya. Amin. Jadi tujuannya Tuhan memberikan karunia adalah untuk kepentingan bersama. Yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah agar kita menemukan, memiliki kepastian tentang karunia apa yang ada dalam kita. Apakah pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, kaulah muda belum mengetahui karunia apa di dalam diri kita sehingga kita tidak bersyukur dan kita tidak menggunakan itu di dalam pelayanan tubuh Kristus? Mari kita minta hikmat sama Tuhan. Tuhan akan memberikan petunjuknya. Kemudian Tuhan akan memberikan kita untuk mengasah karunia itu dan menggunakan secara maksimal. Ya, tujuan dari Roh Kudus mengaruniakannya kepada kita karunia-karunia rohani yang khusus dan unik itu adalah untuk kita melayani jemaat. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh satu roh yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kata unik itu adalah khusus yang diberikan
oleh Roh Kudus kepada kita, ya. Tidak ada karunia untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan karunia diberikan untuk membangun daripada tubuh Kristus. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata gini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Amin. Jadi setiap Anda dan saya memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi untuk kepentingan bersama di dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam kita menggunakan karunia, keunikan karunia kita perlu tahu keunikan karunia kita itu untuk satu tujuan Tuhan. Ya, 1 Korintus 12 ayat 11 tadi, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Keunikan dengan satu tujuan. Tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada beragam-ragam karunia yang kita peroleh. Dan Tuhan mengaruniakan semuanya itu oleh satu roh. Kata firman Tuhan ayat yang keempat kita baca, yaitu oleh Roh Kudus. Tidak ada karunia yang paling super power, berkuasa atau yang paling terunggul daripada yang lain. Karunia yang berbeda-beda itu diperuntukkan untuk kita saling melayani, melengkapi, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita mensyukuri kemajemukan karunia dalam tubuh Kristus yang beragam, bukan menjadikan kita supaya kita tidak menggunakan itu untuk kepentingan gereja Tuhan, dan yang paling penting kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya bahwa di dalam gereja Tuhan ada begitu banyak tugas pelayanan yang dikerjakan agar kita semua sama-sama menjadi satu tubuh Kristus bagi pertumbuhan gereja Tuhan. Kalau tidak ada yang satu dengan karunia-Nya, ada sesuatu yang kurang. Sementara satu dengan yang lain saling ketergantungan dan saling melengkapi sehingga mensempurna, dan banyak pekerjaan Tuhan yang bisa dikerjakan semuanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang merasa tersingkirkan, tidak ada yang merasa yang paling lebih penting ketimbang yang lain. Semuanya sama-sama, yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Marilah kita dengan bertanggung jawab menggunakan setiap karunia kita dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Wahyu 4 ayat yang ke-11, serta kita membangun pelayanan di dalam tubuh Kristus, bukan dengan tujuan yang lain, yaitu satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa ini menjadi kekuatan bagi kita orang percaya. Dimanapun kita berada, kita percaya masing-masing setiap kita, Tuhan berikan kita keunikan untuk kita bisa menggunakan setiap karunia kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai penutup, mari kita gunakan keunikan karunia kita yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita memuliakan Tuhan dan melayani setiap saudara-saudari seiman kita dalam gereja Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi Allah yang satu, yaitu di dalam Yesus Kristus yang mengerjakan bagi kita orang percaya. Saya tutup dengan satu ayat, 1 Timotius 4 ayat 14, sekaligus menjadi teguran bagi kita dan juga menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melakukannya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Akhirnya kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita gunakan keunikan setiap karunia kita yang beragam untuk kemuliaan nama Tuhan, kepentingan bersama tubuh Kristus dengan pengucapan syukur kita, dan jangan lupa kita jangan lalai untuk kita menggunakan, apalagi pasif, apalagi tidak sama sekali menggunakan karunia kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami dipakai Tuhan secara luar biasa.
Tuhan pakai setiap keragaman karunia kami masing-masing yang unik ini di dalam gereja, supaya banyak pekerjaan Tuhan yang kami bisa lakukan bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami didapati orang yang sungguh-sungguh mengerjakan, menggunakan karunia kami, dan bukan orang yang didapati lalai, bahkan tidak melakukan, menunaikan, mengerjakan karunia kita dengan terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Nanti Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja atau scan QRIS yang ada di layar Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan yang indah kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan boleh memberkati untuk setiap pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat untuk kegiatan kita selama 1 minggu ke depan. Untuk doa pagi dilakukan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 pagi. Diundang bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengawali hari yang baru, untuk kita bersekutu bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Untuk Komsel Pemuda Remaja dilakukan setiap hari Rabu, juga dilakukan melalui aplikasi Zoom. Baca gali Alkitab dilakukan hari Kamis, juga dilakukan melalui Zoom. Diundang seluruh jemaat Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan melalui Zoom yang diadakan jam 7 malam. Untuk doa puasa dan praise and worship dilakukan setiap hari Jumat jam 7 malam sampai dengan selesai. Untuk ibadah Bapak Ibu Saudara, ada ibadah pra-remaja pada hari Sabtu jam 4.30 sore. Mari anak-anak pra-remaja, orang tua yang memiliki anak-anak pra-remaja, dia undang anak-anaknya bisa mengikuti ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Dilanjutkan dengan ibadah pemuda remaja jam
6 sore, juga dilakukan melalui aplikasi Zoom. Sedangkan untuk hari Minggu, untuk ibadah raya dilakukan jam 9 pagi. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di channel YouTube Gubdi Pluit. Begitu juga dengan ibadah sekolah minggu juga dilakukan secara online di channel YouTube Gubdi Pluit. Kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa untuk terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Iman